mencari ilmu, di dalam belajarnya diberikan kemudahan, gampang menerima ilmu, bermanfaat ilmunya, tercapai cita-citanya, sukses dunia akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang ingin berangkat ibadah haji dan juga umrah, mudah-mudahan dengan sepulangnya Bapak Ibu bertawasul ataupun berziarah dari makam para wali ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita semua sehingga kita bisa berangkat ibadah haji ataupun umrah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu segala hajat yang Bapak Ibu inginkan, ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang tahu dan Allah yang lebih tahu yang akan mengabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit tentang makam yang Bapak Ibu kunjungi tadinya, ya, supaya ada cerita juga sampai di rumah. Jadi Bapak Ibu tidak hanya membawa oleh-oleh pai susu, ya, oleh-oleh kaos, oleh-oleh daster otomatis yang pakai remote, tidak itu saja. Tapi Bapak Ibu akan membawa oleh-oleh cerita juga dari Bali, ya. Adalah sedikit cerita oleh-oleh tentang cerita-cerita atau riwayat-riwayat makam-makam yang Bapak Ibu kunjungi, atau cerita-cerita yang Bapak Ibu bawa tentang perkembangan Islam yang ada di Bali ini. Bahwasanya Islam di Bali ini semakin berkembang. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu di pulau kami, di Pulau Dewata ini, Islamnya semakin berkembang sehingga Bapak Ibu termasuk datang ke Bali ini, ya mudah-mudahan menjadi syiar Islam, ya, sehingga Islam bisa berkembang di Pulau Bali ini, semakin berkembang dan semakin berkembang. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu, di mana Pulau Jawa sudah termasuk Islamnya terbesar. Di Pulau Lombok Islamnya terbesar, makanya Pulau Lombok itu mendapatkan gelar Pulau Seribu Masjid Sejuta Umat. Pulau Lombok Islamnya terbesar, Pulau Jawa Islamnya terbesar, tinggal Pulau Bali Bapak Ibu. Pulau Bali masih mayoritas agamanya Hindu. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu para peziarah yang datang ke makam para wali yang ada di Bali ini bisa menyebarkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam di Pulau Bali. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan Bapak Ibu hadir di tempat-tempat wisata, misalkan di Pantai Kute atau di Pantai Pandawa atau di pantai-pantai yang lainnya, dengan Bapak Ibu menggunakan kerudung, jilbab, dengan menggunakan songkok warna putih atau warna hitam, yaitu mudah-mudahan menjadi syiar Islam Bapak Ibu. Mereka lebih banyak melihat, ya tentunya pakaian adat kita, ya, sebagai Islam. Ibu-ibunya menggunakan kerudung atau mungkin menggunakan jilbab, atau juga Bapak Ibu bapak-bapaknya menggunakan peci, datang jalan-jalan ke pantai-pantai, melihat mereka yang tidur-tiduran, Bapak Ibu duduk di sampingnya membaca Yasin seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi sedikit cerita tentang makam Tikuan Pauli ini. Jadi beliau ini merupakan salah satu muridnya Sunan Gunung Jati. Beliau ini merupakan salah satu rombongannya Putri Ongtin Bapak Ibu. Kenal Putri Ongtin? Putri Ongtin itu siapa? Ya, istrinya Sunan Gunung Jati. Nah, jadi ceritanya Tikuan Pauli ini, ya, salah satu rombongannya ketika mencari Sunan Gunung Jati. Berawal ceritanya ketika Sunan Gunung Jati ini menyebarkan agama Islam di negeri Cina, kurang lebih pada tahun 1300-an Bapak Ibu, 1340-an sekian. Nah, ketika beliau menyebarkan agama Islam di negeri Cina, beliau, ya, membuka pengobatan-pengobatan. Banyak orang-orang Cina yang berobat kepada Sunan Gunung Jati, ya, mereka yang berobat, alhamdulillah banyak yang disembuhkan penyakit-penyakitnya, dan tidak sedikit dari mereka menjadi muridnya Sunan Gunung Jati masuk Islam. Ada juga Perdana Menteri Cina yang masuk Islam menjadi muridnya Sunan Gunung Jati, yaitu Pai Libang namanya. Perdana Menteri Cina bernama Pai Libang masuk Islam menjadi muridnya Sunan Gunung Jati. Nah, jadi semakin terkenal Sunan Gunung Jati dan negeri Cina Bapak Ibu. Terkenalnya beliau ini mendapatkan gelar Maulana Insan Kamil. Nama Sunan Gunung Jati didengar sama Kaisar Cina, namanya Kaisar Hongki. Kaisar Cina ini mengundang Sunan Gunung Jati untuk datang ke kaisarannya, ke kerajaannya. Tujuan dari Kaisar Hongki ini ingin menguji sampai di mana kesaktian Sunan Gunung Jati sehingga beliau terkenal di negeri Cina. Kaisar Hongki ini sudah menyiapkan dua putrinya Bapak Ibu. Yang satu putri ini sudah menikah, yang satunya belum.
Yang belum menikah inilah yang bernama Putri Ongtin. Perutnya Putri Ongtin itu dikasih bokor, Bapak Ibu. Tahu bokor nggak? Seperti mangkok dari perak di apa namanya, baskom. Ya, baskom dari perak itu diletakkan di balik bajunya Putri Ongtin, pas di perutnya. Jadi baskom dari perak itu dimasukkan ke dalam perut itu tujuannya untuk mengelabuhi Sunan Gunung Jati. Jadi seperti hamil, Bapak Ibu. Jadi Putri Ongtin yang belum menikah ini dikasih bokor atau baskom dari perak itu seperti kehamilan. Nah, kemudian yang sudah menikah ini baru hamil 2 bulan. Kalau 2 bulan itu sudah kelihatan belum kehamilannya? Belum kelihatan. Nah, jadi 2 putrinya ini sudah disiapkan sama Kaisar Hongki. Jadi Sunan Gunung Jati ini disuruh memilih manakah di antara putri saya ini yang sudah menikah. Tapi Sunan Gunung Jati, subhanallah Bapak Ibu, beliau lebih tahu, sudah tahu kalau beliau itu akan diuji sama Kaisar Hongki. Kemudian beliau ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Putri Ongtin yang belum menikah ini dikasih kehamilan. Nah, sehingga Putri Ongtin inilah yang menjadi pilihan Sunan Gunung Jati. Ini putri Anda yang saya pilih yang sudah menikah. Buktinya perutnya hamil, gitu kan? Nah, ternyata Sunan Gunung Jati memilih putri Cina yang bernama Putri Ongtin. Dikatakan sama Sunan Gunung Jati ini sudah menikah, padahal Putri Ongtin belum menikah. Nah, ketika semua orang mengetahui Sunan Gunung Jati memilih putri Cina yang belum menikah, dianggap sudah menikah, semuanya tertawa, semuanya menghina, tertawanya terbahak-bahak, tertawanya cekikikan. Ya, kurang lebih seperti itulah tertawa yang cekikikan, Bapak Ibu. Mana ini? Ini live ya, nggak bisa siaran ulang. Live ini. Nah, jadi nggak ada siaran ulang. Nah, jadi sampai di mana tadi ya? Gara-gara cekikin. Beliau ini dihina, Bapak Ibu. Sunan Gunung Jati dihina sama rakyat Cina. Ya, Kaisar Hongki pun menghina Sunan Gunung Jati. Ternyata yang Anda pilih itu salah. Putri saya ini belum menikah, kata Kaisar Hongki. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati mempersilahkan untuk membuktikan, ini putri Anda yang saya pilih yang sudah menikah, perutnya hamil. Coba dicek. Nah, ketika dilihat betul, Bapak Ibu, perutnya itu hamil. Jadi bokor dari perak itu tidak dilihat sama mereka yang ada di sana. Semua melihat bokor dari perak itu seperti kehamilan, Bapak Ibu. Nah, kemudian Kaisar Hongki ini merasa murka. Kaisar Hongki ini marah besar. Kaisar Hongki pun memerintahkan mengeluarkan Sunan Gunung Jati dari negeri Cina. Kurang lebih seperti itu ceritanya, secara singkat saja. Nah, kemudian putri Cina ini terlebih dahulu mengenal nama Sunan Gunung Jati. Bapak Ibu, kebetulan ayahnya mengundang begitu. Bertemulah putri Cina dengan Sunan Gunung Jati. Dari awal beliau sudah merasa tertarik, ya, Putri Ongtin ini. Nah, suatu ketika Putri Ongtin ini ingin menyusul kepergian Sunan Gunung Jati. Tidak dibolehkan sama sang ayah, sama Kaisar atau Raja Cina ini. Nah, karena didesak terus sama Putri Ongtin, akhirnya ayahnya ini mengizinkan, Bapak Ibu, karena semakin besar kehamilannya yang dilihat sama sang ayah, ya kan? Nah, kemudian Kaisar Hongki ini memerintahkan perdana menterinya yang bernama Pailibang. Pailibang ini diperintahkan untuk memimpin rombongan putrinya sendiri, yaitu Putri Ongtin ini. Nah, kemudian dikawal oleh dayang-dayang dan juga prajurit-prajurit, Bapak Ibu. Nah, perjalanan rombongan Cina ya secara singkat menyeberangi lautan, menyeberangi samudra yang dipimpin oleh Pailibang, ya kan, mencari Sunan Gunung Jati, Bapak Ibu. Sudah beberapa hari di tengah lautan, sudah beberapa hari di tengah samudra yang sangat luas. Tentunya bahan-bahan makanan itu semakin semakin menipis, semakin habis, Bapak Ibu. Mereka takut kehabisan makanan. Akhirnya ketemu sebuah negeri namanya negeri Sriwijaya. Kapal Cina ini menyuarakan suara meriam sebanyak 7 kali, Bapak Ibu. Biasanya suara meriam yang dibunyikan sebanyak 7 kali itu sebagai tanda kalau kapalnya ini ingin berlabuh, Bapak Ibu, atau bersandar. Nah, ketika rakyat Sriwijaya mendengar ada suara meriam yang dibunyikan sebanyak 7 kali, mereka menganggap kalau ada rombongan yang mau
datang atau ada rombongan yang mau berlabuh Bapak Ibu. Jadi Rakyat Sriwijaya ini berbondong-bondong ya menyambut kehadiran dari rombongan Cina. Seolah-olah mereka sudah tahu kalau rombongan Cina akan hadir. Memang seperti itu kenyataannya Bapak Ibu. Sebelumnya ini di Sriwijaya itu ada sebuah kerajaan yang mana rajanya itu sudah meninggal dunia. Dan belum ada satupun orang yang pantas menjadi raja pada waktu itu Bapak Ibu. Ya, Sunan Gunung Jati lebih dulu datang. Kemudian Sunan Gunung Jati ini berpesan kepada murid-muridnya atau rakyat Sriwijaya, sebentar lagi akan hadir rombongan murid-murid saya yang berasal dari Cina. Salah satu ada yang bernama Pailibang. Dialah yang pantas menjadi raja di kerajaan Sriwijaya ini. Itu pesan dari Sunan Gunung Jati ya Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian ketika hadir rombongan Cina, ya rakyat Sriwijaya atau murid-murid Sunan Gunung Jati ini menyambutnya. Nah ketika Pailibang turun yang mewakili untuk memohon izin berlabuh, Pailibang ditanya, siapa yang bernama Pailibang? Pailibang tentunya kaget Bapak Ibu, karena baru kali itu beliau hadir di Sriwijaya. Beliau kaget, beliau pun penasaran, kenapa dia tahu nama saya Pailibang. Pailibang mengaku bahwasanya dirinya salah yang bernama Pailibang. Nah ketika diketahui yang ditanya itu Pailibang, langsung dipeluk Bapak Ibu, kemudian didudukan di tandu dan dibawa bersama-sama menuju ke kerajaan Sriwijaya. Semakin penasaran Pailibang, yang semakin bertanya-tanya Pailibang, kenapa saya dibawa ke sini? Kenapa saya dibawa ke kerajaan? Apalagi ketika sudah sampai di kerajaan, beliau langsung didudukan di singgasana raja. Nah, ketika Pailibang duduk di singgasana raja, ya rasa penasarannya baru terjawab. Ketika ada salah satu yang menjelaskan bahwasanya raja kami sudah meninggal dunia. Guru kami yang bernama Sunan Gunung Jati berpesan, Tuan Pailibang lah yang pantas menjadi raja kami. Kami mohon kepada Tuhan untuk bersedia menjadi raja di kerajaan Sriwijaya ini. Nah, karena Pailibang itu merasa Sunan Gunung Jati yang memerintahkan atau berpesan, yang mana Sunan Gunung Jati itu juga gurunya Pailibang Bapak Ibu. Akhirnya Pailibang tidak bisa menolak. Pailibang bersedia menerima menjadi raja. Nah, karena jasa-jasa Pailibang itu sangat besar di kerajaan Sriwijaya. Untuk mengenang nama Pailibang ini, kota yang ada di Sriwijaya dinamakan apa? Pailibang. Lama-kelamaan bergeser katanya menjadi Palembang. Jadi nama kota Palembang yang ada di Sriwijaya itu ya berasal dari kata nama Perdana Menteri Cina yang memimpin rombongan Putri Ontin bernama Pailibang Bapak Ibu, muridnya Sunan Gunung Jati. Nah kemudian melanjutkan tentang Putri Ontin ini. Putri Ontin melanjutkan lagi perjalanan untuk mencari Sunan Gunung Jati. Ketika bertemu, singkat saja ceritanya, nah bokor dari perak atau baskom yang dari perak itu jatuh ke tanah Bapak Ibu. Nah baskom yang jatuh ke tanah, bahasa Cinanya itu tahu nggak? Apa? Emak gedombrang. Ketiban mata ipa Nggak percaya sih. pas komen langka sih Itu kan bahasa Pemalang ya. Bahasa Cinanya emak gedombrang. Artinya Putri Ontin ini masih perawan, dan ceritanya Putri Ontin menikah dengan Sunan Gunung Jati Bapak Ibu. Makanya di makamnya Sunan Gunung Jati itu banyak ada benda-benda yang berasal dari Cina yang dibawa rombongan Cina ini Bapak Ibu. Nah salah satu rombongannya ini ada yang bernama Tikuan Pauli. Kemudian beliau menjadi muridnya Sunan Gunung Jati, masuk Islam. Ketika sudah mumpuni ilmu-ilmunya, diperintahkan untuk menyebarkan Islam di daerah timur. Sampailah beliau di Pulau Bali Bapak Ibu, bagian utara. Di sanalah beliau menyebarkan agama Islam, ya, sehingga Kabupaten Buleleng memiliki Islam terbanyak kedua setelah Kabupaten Jembrane. Jembrane Islamnya terbesar, Buleleng kedua Bapak Ibu. Itu adalah jasa-jasa dari Syekh Abdul Qadir Muhammad, dan Islam pun menjadi agama terbesar kedua setelah agama Hindu di Pulau Bali ini. Itu semua tidak terlepas dari jasa perjuangan para alim ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau
Bali ada yang rela dibunuh Bapak Ibu, ya, ada yang dicaci maki dan lain sebagainya. Ya seperti Siti Khadijah ini dicaci maki Bapak Ibu. Sudah lanjut belum ceritanya? Sudah selesai belum ceritanya? Belum. Baik, saya akan lanjutkan cerita tentang Siti Khadijah. Sampai di mana ceritanya?